Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita bersyukur karena kita boleh melewati sepanjang hari ini, di hari pertama pekan ini. Mari bersama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 4 dan ayat yang kelima mengatakan, "Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak." Saudara-saudari, seorang wanita mengungkapkan fakta dalam hidupnya, bahwa ia menginginkan menikah di usia 21 tahun. Lalu rindu untuk memiliki paling tidak 3 atau 4 anak. Lalu hidup menjadi ibu yang baik dan istri yang bahagia bersama suami. Tapi kenyataannya ia bekerja lebih keras, dan ia menikah pada umur hampir 40 tahun. Lalu tidak memiliki anak. Ia mengatakan bahwa saya berharap Mazmur 37 ayat 4 yang kita baca tadi yang mengatakan bahwa Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu, menjadi janji yang nyata dalam hidupnya. Tetapi ternyata tidak. Ternyata Allah tidak selalu bertindak sesuai keinginan yang kita inginkan. Beberapa hari belakangan ini kita merenungkan bahwa bukan keinginan kita, tetapi kebutuhan kita yang terbaik yang Tuhan akan berikan. Ini yang terjadi juga dalam kehidupan wanita ini. Dan ia mengatakan, sangat merasa sedih. Seperti hidup wanita ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Hidup kita pun mungkin sama sekali berbeda dengan apa yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita ini atau yang kita rencanakan. Lalu bagaimana ketika ini yang terjadi dalam hidup kita? Melalui firman Tuhan pada saat ini, Tuhan hendak menyampaikan kepada kita bahwa keinginan kita yang tak terpenuhi itu seharusnya tidak merampas sukacita kita dari kehidupan ini. Sebaliknya, kita harus semakin mengenal isi hati Allah, kehendak Allah, sebab Dialah yang menjadi sukacita abadi untuk kita. Ketika kita benar-benar mengenal Allah, maka di tengah kenyataan hidup yang tak sesuai harapan itu, kita bisa berkata, sesuai dengan ayat kelima bacaan kita, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kata serahkan berarti, kalau kita memiliki sesuatu, kita mengalihkannya. Berarti menyerahkan. Seorang teolog mengatakan, berserah itu adalah ketika sama seperti ada sesuatu beban di atas pundak kita, lalu beban itu kita pindahkan ke pundak orang lain yang kita akui lebih kuat daripada kita. Demikian mestinya dalam hidup kita berserah kepada Allah. Memang hal yang menyedihkan, kala segala sesuatu yang kita inginkan ternyata tidak diwujudkan Tuhan. Malahan Tuhan membawa kita melalui jalan yang ternyata jauh dari rencana kita sebelumnya.
Lalu, apakah kita masih tetap bersyukur karena itu semua? Masihkah hati akan tetap teguh dan percaya bahwa rencana-rencana Tuhan akan mendatangkan kebaikan jauh lebih baik dengan apa yang kita rencanakan? Mari kita serahkan seluruhnya beban hidup kita kepada Tuhan. Biarkanlah kehendak Tuhan saja yang terjadi, bukan apa yang kita inginkan yang terjadi. Memang diakui tidak mudah, tapi kita harus meyakini bahwa itu yang terbaik dalam hidup kita. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak. Dan tindakan Tuhan tidak akan pernah salah. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Terkadang apa yang terjadi dalam hidup kami Tuhan tak sesuai dengan harapan atau rencana kami. Tetapi apapun yang terjadi, kami tahu tindakan Tuhan selalu yang terbaik. Sehingga kami menyerahkan segala apa yang menjadi beban hidup kami ini kepadamu. Dan mau membiarkan Tuhanlah yang bertindak dalam hidup kami. Bersyukur untuk sepanjang hari ini yang boleh kami lewati lagi di awal pekan ini. Dan bersyukur karena kami terus ada dalam naungan kuasa kasih-Mu. Naungan kuasa kasih-Mu itulah yang akan terus melingkupi kami dalam peristirahatan kami malam ini. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami bersyukur dan berharap. Amin.